Di Quran sudah dijelaskan dari mana seorang Nabi Muhammad SAW yang ummi bisa menyatakan hal-hal seperti itu. Di Quran surat Al-An'am juga disebutkan bahwa ketika Allah mengizinkan orang untuk memeluk Islam, Allah menjadikan orang itu dadanya lapang untuk belajar Islam. Tetapi ketika Allah SWT mengizinkan orang itu tersesat, Allah SWT membuat orang itu dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit. Ustadz kan ahli hadis nih. Ustadz pernah baca nggak Nabi Muhammad SAW pernah naik gunung sampai susah bernapas gitu? Tidak ada Ustadz ya? Orang waktu naik ke Jabal Nur, Jabal Sur tak ada cerita. Tak ada cerita itu. Sejak kapan manusia tahu kalau mendaki langit orang akan susah bernapas? Baru tahun 1648 seorang ilmuwan bernama Pascal, dia yang pertama kali menyatakan bahwa semakin tinggi udara oksigen makin tipis. Ya. Dari mana seorang nabi yang ummi bisa mengatakan bahwa orang dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit? Masya Allah. Jadi ya, dan di dalam Quran yang sudah saya pelajarin kurang lebih ada 1000 ayat yang berhubungan dengan sains, dan ternyata kurang lebih 80% terbukti benar, Ustaz. Yang 20% belum terbukti benar tapi juga belum terbukti salah. Ya, insya Allah dengan ilmu probabilitas entah 10 tahun lagi, entah 100 tahun lagi, entah 1000 tahun lagi, insya Allah akan terbukti benar. Ya, jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu supaya selalu berpegang kepada Quran. Tidak ada lagi nabi yang bersama dengan kita. Yang ada bersama kita sekarang adalah ulama-ulama penerus nabi. Tetapi apa yang bisa kita pegang, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita baca kalau bukan Qurannya? Ya. Umat Islam tidak perlu apa-apa selain daripada Quran. Di dalam Quran sudah dijelaskan semuanya, tetapi kalau kita ingin mengetahui hal-hal yang lebih detail, baru kita turun ke hadis yang sahih. Kalau tidak ada di hadis yang sahih, baru kita turun kepada ijma ulama ataupun ilmu qiyas, ya Ustaz. Maka itu saya juga ingin berpesan pada Bapak Ibu di sini, karena saya pernah di sana, saya tahu pola pikir mereka. Kita sendiri tahu bahwa di Quran disebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 120, orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridho kalau kita belum ikut agama mereka, betul ya? Maka itu kita sekarang yang wajib untuk apa? Menguatkan iman dan akidah kita supaya kita tidak ikut jalan mereka. Setiap hari kita baca di Quran, baca di sholat bahwa Allah SWT melaknat mereka. Tetapi kalau kita tidak memperkuat iman dan akidah kita, itu berbahaya buat kita. Ya, satu hal yang ingin saya sharing buat Bapak Ibu, bahwa mereka membuat kitab-kitab itu dengan istilah-istilah Islam juga. Ya, di dalam kitab mereka ditulis Alkitab. Saya sebagai orang yang pernah mempelajari kitab mereka, sudah lama bergumul dengan kitab mereka. Saya mengajak Bapak Ibu jangan sebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Ya. Yang kedua, mereka juga membuat kitab dengan tulisan si Injil. Ya. Kita sebagai orang Islam jangan menyebut kitab itu juga sebagai sebutan Injil. Kenapa? Karena di Quran yang disebut dengan Injil kan cuma satu. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Sedangkan kitab yang mereka bikin Injil itu di dalamnya nanti ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes gitu. Itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang dimaksud Quran gitu. Ya. Jadi Quran sudah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kitab Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel pada zaman itu. Tetapi kalau dipelajari, ternyata kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh, ya, Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Juga kitabnya orang Kristen atau Nasrani yang disebut dengan Injil, itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Ya, kenapa? Karena kita bisa tahu, kita bisa cek latar belakang sejarah penyusunannya. Tanakh yang di kitabnya orang Yahudi disusun
kurang lebih 1000 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam tidak ada. Injil yang diklaim oleh Kristen sebagai kitab suci juga bukan, atau maksud saya gini, disusun kira-kira hampir 400 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita tidak pernah baca ya di Quran atau di hadis Nabi Musa alaihissalam atau pengikutnya dan Nabi Isa alaihissalam atau pengikutnya menulis kitab Injil. Betul Ustaz? Ya, tidak ada kan? Kita juga tidak pernah membaca di Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat dan Injil dan Allah pula yang menjaganya. Betul? Karena tidak ada itu, berarti makanya kita jangan beranggapan bahwa kitab Taurat dipegang oleh orang Yahudi dan kitab Injil yang dipegang oleh Kristen zaman sekarang itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Ya. Jadi maksud saya, ketika Bapak Ibu nanti bertemu dengan orang yang memberikan kitab pada tulisan Injil, ini loh Injil yang diterima Nabi Isa, jangan buru-buru percaya. Ya, pegangan kita adalah Al-Quran. Di Quran sudah jelas, Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang diturunkan, tapi yang asli, yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Juga Quran telah mengklaim bahwa Quran sudah bahwa orang-orang Bani Israel sudah pernah mengubah-ubah kitab mereka. Ya. Di Quran juga sudah dijelaskan bahwa apa yang disalahpahami oleh umat-umat sebelumnya itu sudah dijelaskan di dalam Quran. Jadi buat kita sudah cukup, tidak ada perlu kitab lain selain Quran yang mana sudah mengkonfirmasi, juga menjadi pengoreksi dan juga menjadi penjelasan. Ya, Quran fungsinya sebagai musodik, membenarkan, sebagai al-muhaimin, menjadi batu ujian, pengoreksi, juga sebagai mubayyin yang menjelaskan. Insya Allah dengan berpegang pada Quran, insya Allah jalan kita akan selalu lurus ya. Itu yang kita minta di dalam setiap doa kita. Jadi saya juga berharap umat Islam dimanapun berada di Indonesia bisa terhindar dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya pemurtatan yang sering dilakukan oleh pihak mereka hanya dengan sembako. Ya, sembako itu alat yang sangat efektif untuk bisa menggelincirkan iman seseorang. Ya. Kalau umat kita ekonominya lemah, mereka mudah tergelincir hanya dengan sembako. Jadi hati-hati, kita juga harus bekerja sama, kita harus bahu-membahu, menjaga sesama kita, karena di Islam, dengan sistem Islam, harusnya tidak ada orang miskin, harusnya. Ya, kalau dijalankan benar-benar syariat Islamnya. Ya. Saya tahu seorang profesor di Amerika, dia mempelajari sekilas tentang syariat Islam, dari mulai sholat, zakat, puasa. Hanya dengan itu sebenarnya, dia bilang bahwa Muhammad, dia sebutnya Muhammad ya, bukan Nabi Muhammad SAW ya. Dia sebut Muhammad itu seorang yang jenius gitu. Kenapa? Karena dengan sholat dianggapnya orang itu riset dengan penciptanya. Dengan zakat itu dia bisa menyelesaikan masalah ekonomi, menyelesaikan masalah keumatan. Dengan puasa juga sama bisa membuat masyarakat lebih rata gitu ya. Tidak ada kecomplangan kaya miskin. Dengan zakat itu bisa mendekatkan gitu. Jadi dia sampai bilang bahwa Muhammad itu seorang jenius gitu. Hanya dengan zakat. Jadi makanya kita harus saling bahu-membahu. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai rendah ekonominya sehingga kita mudah dimurtadkan. Saya tidak berani memberikan tausiah panjang-panjang. Ada tuan guru di sini. Takut saya nanti dikoreksi gitu saja. Jadi mungkin kita ada waktu sedikit, kita dengar dari tuan guru Ustaz Abdul Somad ya. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Kalau Syekh Ahmad Didat itu kan punya lembaga di Durban, Afrika Selatan. Ya. Namanya IPCI, International Islamic Propagation Center International. Kalau Kondondi apa nama lembaga? Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia. Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia.
Alamatnya apa lagi? Alamatnya di Jalan Radar Auri nomor 1, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur 13720 DKI Jakarta. Nomor handphonenya? Nomor handphone yang bisa dihubungi 0896 30 300 300. Nomor rekening bank sekalian, Pak.